Perkenalkan, saya Santi Wawuruntu mengucapkan selamat berjumpa kembali dengan Political Weather Station atau bisa disingkat dengan PWS. Kali ini kita kembali bertemu dalam acara rilis hasil survei nasional terbaru dari PWS yang dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 25 Januari 2024. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi teman-teman wartawan dalam acara rilis PWS kali ini. Rilis survei PWS kali ini berjudul Dinamika Elektoral Tiga Pasangan Capres-Cawapres Pasca Debat Keempat. Adapun hasil survei yang akan kami ekspos, kami batasi pada hal-hal berikut ini. Pertama, bagaimana persepsi publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Yang kedua, pendapat publik terhadap sejumlah wacana dan isu nasional, seperti wacana pemakzulan, wacana pemilu satu putaran, dan juga isu kecurangan dalam pemilu. Yang ketiga, bagaimana pendapat dan penilaian publik terhadap debat Capres 7 Januari 2024 dan debat Cawapres 21 Januari 2024. Yang keempat, bagaimana perkembangan elektabilitas tiga pasangan Capres-Cawapres, yakni Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud, dan Anies Caimin, serta perkembangan elektabilitas partai politik. Sebelum kesempatan saya berikan kepada Direktur Riset PWS, Saudara Sarazani MA, untuk memaparkan temuan-temuan dari survei terbaru PWS pada bulan Januari 2024 ini. Terlebih dahulu saya kembali akan sampaikan kepada teman-teman sekilas mengenai PWS. Political Weather Station atau PWS adalah lembaga riset independen yang tidak berafiliasi dengan partai maupun organisasi politik manapun. PWS didirikan oleh beberapa akademisi di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012 berdasarkan Akte Notaris Suprapto SH nomor 38 tahun 2012. Sebagai badan hukum, PWS telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tahun 2012. PWS juga adalah anggota Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia atau dikenal dengan ASOPI, yakni asosiasi dari 42 lembaga survei dan ratusan periset opini publik yang tersebar di seluruh Indonesia. PWS merupakan salah satu lembaga survei yang telah terakreditasi KPU Pusat sejak tahun 2014, sehingga PWS berhak melakukan survei opini publik dan quick count di seluruh wilayah Indonesia. PWS telah berkali-kali melakukan survei opini publik, terutama menyangkut survei-survei pilkada, pilbub, pilwakot, pilgub, dan beberapa kali melakukan survei nasional tentang partai politik dan calon presiden. Jelas sudah bahwa PWS adalah lembaga yang sudah sangat senior, legal, dan profesional. Berikutnya akan saya sampaikan metodologi yang digunakan oleh PWS dalam survei kali ini. Ini sangat penting untuk menegaskan bahwa survei-survei PWS selalu dilaksanakan dengan standar metode ilmiah yang sangat ketat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Survei PWS kali ini dilaksanakan tanggal 21 hingga 25 Januari 2024 di 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Populasi dari survei merupakan seluruh warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih atau seluruh penduduk Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun dan atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah. Jumlah sampel sebesar 1.220 responden diperoleh melalui teknik pencuplikan secara acak bertingkat atau multi-stage random sampling. Margin of error ada di kisaran 2,81% dan pada tingkat kepercayaan atau level of confidence sebesar 95%. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon,
dengan responden berpedoman kuesioner. Responden terdistribusi 50% laki-laki dan 50% perempuan, serta 60% penduduk pedesaan dan 40% penduduk perkotaan. Demikian pengantar dari saya selaku moderator. Selanjutnya kesempatan saya berikan kepada peneliti senior sekaligus Direktur Riset PWS, Saudara Sarazani MA, untuk memaparkan temuan-temuan menarik dalam survei terbaru yang dilaksanakan oleh PWS. Silakan Saudara Sarazani. Oke, baik. Terima kasih Saudari Santi. Berikut adalah distribusi sampel dari survei kami, di mana seluruh sampel kami itu didistribusikan ke 34 provinsi secara proporsional. Provinsi-provinsi yang berpopulasi besar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah berdasarkan prinsip proporsionalitas, ini dengan sendirinya memperoleh distribusi sampel yang besar. Dan begitu juga sebaliknya, provinsi-provinsi dengan jumlah populasi yang kecil seperti Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat, dengan sendirinya itu memperoleh jumlah sampel yang kecil. Pertama-tama, kami akan tanyakan pendapat publik terhadap kinerja Presiden Jokowi, serta berbagai wacana dan isu nasional terkait pemilu 2024. Oke, kepada responden, pertama kami tanyakan, apakah Anda sangat puas, kurang puas, atau tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi setelah hampir 10 tahun memimpin Indonesia? Nah, ini hasil survei PWS yang menunjukkan bahwa mayoritas publik atau 70,8% responden menyatakan sangat puas dan cukup puas terhadap kinerja Presiden Jokowi setelah hampir 10 tahun memimpin Indonesia. Hanya ada di 27,2% responden yang mengaku tidak dan kurang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, sementara sisanya ada di 2,0% responden itu tidak memberikan jawaban alias tidak tahu. Berikut adalah dinamika tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Dari hasil survei PWS kali ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan 3 hasil survei PWS sebelumnya, itu tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi cenderung mengalami sedikit penurunan. Kendati approval rating Presiden Jokowi masih cukup tinggi di atas 70%, namun tren penurunan itu tetap perlu dicermati. Berdasarkan analisis PWS, serangan beruntun baik dari kubu Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dalam beberapa bulan terakhir itu sedikit banyak mulai mendegradasi kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi. Apalagi serangan dan kritik itu datang dari orang dalam pemerintahan seperti Mahfud MD. Kemudian kepada responden kami tanyakan, apakah Anda setuju atau kurang setuju mengenai wacana pemakzulan terhadap Presiden Jokowi yang digulirkan sejumlah aktivis dan elit politik akhir-akhir ini? Nah, karena tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi, sebagaimana kami sampaikan pada slide sebelumnya itu, masih cukup tinggi, yakni di atas 70%. Maka ketika PWS menanyakan kepada publik apakah setuju atau kurang setuju terhadap wacana pemakzulan Presiden Jokowi, bagian terbesar dari mereka itu ada di 53,3% responden yang menyatakan kurang setuju. Jadi hanya 14,8% responden yang mengaku setuju terhadap wacana menggulingkan Presiden Jokowi secara konstitusional tersebut. Sementara hampir seperti publik atau 31,9% responden itu tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaan PWS tersebut alias tidak tahu. Dan kepada responden kami tanyakan sebuah isu yang sering mengemuka sejak masa kampanye pemilu 2024 dimulai, yakni isu kecurangan. Ya, jadi kami tanyakan, apakah Anda percaya atau kurang percaya terhadap isu yang mengatakan bahwa pemilu 2024 kali ini penuh dengan kecurangan? Nah, dari sini dibandingkan dengan hasil survei PWS sebelumnya di November 2023,
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap isu kecurangan dalam pemilu 2024 mengalami kenaikan. Pada survei PWS November 2023, itu hanya ada 27,5% responden yang mempercayai isu kecurangan dalam pemilu 2024. Dalam survei kali ini, sebanyak 35,4% responden mengaku percaya pada isu tersebut. Dan menurut analisis PWS, sedikitnya itu ada dua faktor ya yang menyebabkan kepercayaan publik terhadap isu kecurangan yang meningkat. Pertama, yaitu kecurangan tersebut benar-benar terjadi selama kampanye. Dan yang kedua, itu isu yang tidak benar apabila terus-menerus digulirkan, kian lama-lama bisa mempengaruhi pikiran dan opini publik. Dan untuk mengkonfirmasi lebih lanjut mengenai isu kecurangan, kepada responden kami menanyakan, menurut pengetahuan Anda, pihak manakah yang paling berpotensi dapat melakukan kecurangan dalam pemilu 2024? Dari sini, menurut hasil survei PWS sebelumnya di November 2023, persepsi publik terhadap isu kecurangan dalam pemilu 2024 lebih banyak terkait dengan kubu Prabowo Gibran dan tim suksesnya. Tapi ternyata ketika PWS mengelaborasi lebih lanjut, pihak manakah yang paling berpotensi untuk melakukan kecurangan dalam pemilu 2024? Ada sebanyak 19,2% responden menyebut KPU RI dengan segenap jajarannya hingga ke daerah. Kemudian 14,5% menunjuk pemerintah dengan aparaturnya seperti birokrasi, TNI, dan Polri. Sementara pasangan Prabowo Gibran dan tim suksesnya hanya disebut oleh 10,5% responden berpotensi dapat melakukan kecurangan. Bahkan Ganjar Mahfud pun oleh 8,2% responden berpotensi dapat melakukan kecurangan karena memiliki banyak gubernur, bupati, dan wali kota yang tersebar di berbagai daerah. Lalu terakhir, pro kontra terhadap wacana pemilu satu putaran. Juga kami tanyakan kepada responden, manakah yang lebih Anda setujui? Pemilu 2024 berlangsung satu putaran atau dua putaran? Hasil survei PWS itu menegaskan bahwa mayoritas publik atau 57,4% responden lebih menghendaki pemilu 2024. Khususnya pemilihan presiden atau pilpres cukup dilakukan satu putaran saja. Dan hanya 12,4% responden yang mengharapkan Pilpres 2024 dilakukan dalam dua putaran. Sementara ada 30,2% responden tidak mempermasalahkan apakah Pilpres 2024 akan berlangsung satu putaran ataupun dua putaran. Alasan publik yang menginginkan Pilpres cukup satu putaran saja adalah efisiensi anggaran negara, agar ketegangan dan ketidakpastian politik segera usai, dan perekonomian kembali bergulir normal. Sedangkan yang setuju untuk dua putaran, alasannya untuk tidak memberi ruang pada kecurangan dan demi keadilan untuk semua paslon yang bersaing. Selanjutnya, kami tanyakan pendapat publik terhadap debat Capres-Cawapres. Nah, pertama-tama kepada responden juga kami tanyakan, apakah Anda menonton debat Capres tanggal 7 Januari 2024 melalui televisi, YouTube, atau media sosial lainnya? Dari hasil survei PWS menegaskan bahwa mayoritas publik atau 77,2% itu mengaku menonton debat Capres yang ditayangkan di televisi 7 Januari 2024 yang lalu. Dan kemudian kami tanyakan, menurut penilaian Anda, dari ketiga Capres, siapakah yang tampil paling baik pada debat Capres tanggal 7 Januari 2024 kemarin? Lalu bagian terbesar publik atau 42,9% responden itu menilai Prabowo Subianto merupakan capres dengan penampilan terbaik pada debat 7 Januari 2024 tersebut. Berikutnya, kepada responden kami tanyakan, apakah Anda menonton debat Cawapres tanggal 21 Januari 2024 melalui televisi, YouTube, atau media sosial lainnya? Dari hasil survei PWS menegaskan itu bahwa mayoritas publik atau 76,7% itu mengaku menonton debat Cawapres yang ditayangkan. Lantas kami tanyakan, menurut penilaian Anda dari ketiga Cawapres, siapakah yang tampil
paling baik pada debat Cawapres tanggal 21 Januari 2024 tersebut. Dan dari bagian terbesar publik atau 41,5% responden itu menilai bahwa Gibran Rakabuming Raka merupakan cawapres dengan penampilan terbaik pada debat 21 Januari 2024. Selanjutnya, kepada responden kami tanyakan, apakah Anda suka atau kurang suka terhadap kandidat yang sering menyerang masalah personal atau pribadi kandidat lain dalam debat capres atau cawapres? Dan dari hasil survei PWS menegaskan bahwa mayoritas mutlak publik itu 86,2% responden kurang suka terhadap seorang kandidat atau capres maupun cawapres yang sering melakukan serangan personal kepada kandidat lainnya. Dan hanya 13,8% responden yang mengaku suka apabila ada seorang kandidat menyerang kandidat lain dalam debat capres maupun cawapres. Besarnya persentase responden yang kurang suka terhadap kebiasaan menyerang kandidat lain dalam sebuah debat menyebabkan seorang kandidat, apakah itu capres maupun cawapres, cenderung mendapatkan antipati publik. Sebaliknya, untuk kandidat yang banyak diserang justru akan kebanjiran simpati publik yang pada gilirannya berpengaruh pada elektabilitasnya. Dan kemudian kami tanyakan kepada responden dari 6 kandidat capres dan cawapres yang berkontestasi pada pemilu 2024 saat ini, siapakah yang menurut penilaian Anda paling sering menyerang personal kandidat lain? Dari sini bisa dilihat hasil survei PWS mengindikasikan bahwa Anies Baswedan dinilai oleh mayoritas publik atau 56,2% responden itu sebagai seseorang kandidat atau capres yang sering melakukan serangan personal kepada kandidat lainnya. Kemudian untuk cawapres, Gibran Rakabuming Raka dinilai oleh 14,6% responden sebagai kandidat yang sering menyerang personal kandidat lain. Nah, oleh kubu Anies Caimin, strategi menyerang personal kandidat lain boleh jadi dimaksudkan untuk mendegradasi elektabilitas kandidat lain, khususnya pasangan Prabowo Gibran. Namun ternyata strategi menyerang itu hingga kini tidak efektif. Bahkan elektabilitas pasangan Anies Caimin sendiri itu cenderung stagnan. Termasuk ke perkembangan elektabilitas paslon dan partai pasca debat keempat. Kini kita sampai pada bagian yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman media dan rilis survei PWS kali ini, yakni itu mengenai elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kepada responden, kami tanyakan, seandainya Pilpres dilaksanakan saat ini, pasangan manakah yang Anda pilih? Dari hasil survei menunjukkan bahwa seandainya Pilpres dilaksanakan saat ini, pasangan Prabowo Gibran akan keluar sebagai pemenang dengan tingkat keterpilihan 52,3%. Kemudian diikuti oleh pasangan Anies Caimin dengan elektabilitas 21,3% dan Ganjar Mahfud MD di 19,7%. Sementara sebanyak 6,7% responden belum dapat menentukan pilihannya. Dengan demikian, jika tren elektabilitas ini bertahan terus hingga 14 Februari 2024 nanti, maka Pilpres 2024 akan berlangsung dalam satu putaran saja. Sebagaimana ini diinginkan oleh mayoritas publik bahwa Pilpres 2024 cukup berlangsung dalam satu putaran saja. Kemudian, kepada responden kami menanyakan apakah Anda sudah mantap terhadap paslon yang Anda pilih saat ini atau masih mungkin berubah memilih paslon lain pada Pilpres yang sebenarnya 14 Februari 2024 nanti. Nah, dari hasil survei PWS itu mengindikasikan bahwa tingkat swing voters untuk pemilihan presiden tinggal 19,2% saja. Namun persentase warga yang belum bisa memutuskan apakah sudah mantap atau masih bisa sebagai swing voter memilih paslon lain masih cukup besar, yakni di 13,9%. Dengan demikian tingkat swing voters yang sebenarnya mencapai sekitar 33%, dengan tingkat swing voter sebesar ini dapat dikatakan bahwa segala kemungkinan itu masih bisa terjadi pada Pilpres 2024 nanti. Meskipun peluang Prabowo Gibran untuk menang satu putaran saja tetap terbuka. Peluang terjadi 2 putaran juga masih tetap terbuka.
Terakhir, untuk mengetahui perkembangan tingkat elektabilitas partai-partai peserta pemilu 2024, kepada responden kami menanyakan seandainya saat ini dilaksanakan pemilu, partai apakah yang Anda pilih dari 18 partai berikut ini? Dan dari hasil survei PWS menunjukkan bahwa seandainya saat ini dilaksanakan pemilu, Partai Gerindra akan keluar sebagai pemenang dengan tingkat keterpilihan 21,8%. PDI Perjuangan yang pada dua pemilu sebelumnya selalu keluar sebagai juara, gagal membuat hat-trick atau 3 kali menang beruntun dalam pemilu kali ini. Dan hanya 18,5% responden yang mengaku akan memilih PDI Perjuangan jika pemilu dilaksanakan saat ini. Seperti halnya pada pemilu 2019, Partai Golkar kali ini kembali harus puas menempati posisi ketiga dengan elektabilitas 10,2%. Kemudian PKB dipilih oleh 8,7% responden, diikuti juga oleh Partai Demokrat di 8,5%, PKS di 7,28%, dan PAN 4,1%. Sementara itu P3 dengan elektabilitas 3,2% berharap-harap cemas untuk bisa lolos ke Senayan. Begitu pula PSI dan Partai Perindo yang masih menuntut kerja keras kalau ingin lolos ke Senayan. Berikutnya, untuk kesimpulan hasil survei PWS dari Saudari Santi, bisa lanjutkan. Oke, baik. Saya akan bacakan hasil kesimpulan dari survei PWS yang telah dipaparkan oleh Saudara Sarazani. Hasil survei PWS menegaskan bahwa mayoritas publik dan dunia usaha mengharapkan Pilpres 2024 cukup berlangsung satu putaran saja. Hasil survei PWS juga menunjukkan bahwa bagian terbesar masyarakat menolak pemakzulan Presiden Jokowi yang menjadi wacana sejumlah aktivis dan elit politik akhir-akhir ini. Ketika PWS menanyakan kepada responden, manakah yang lebih Anda setujui, Pilpres 2024 berlangsung satu putaran atau dua putaran? Ternyata mayoritas responden sebesar 57,4% setuju jika Pilpres 2024 berlangsung satu putaran saja. Hanya 12,4% responden yang berharap Pilpres dapat berlangsung dua putaran. Sementara sebanyak 30,2% tidak mempermasalahkan apakah Pilpres 2024 berlangsung satu putaran atau dua putaran. Berdasarkan temuan PWS, mayoritas publik selain menginginkan Pilpres 2024 cukup berlangsung satu putaran, mereka juga menolak gerakan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi yang akhir-akhir ini diwacanakan oleh sejumlah aktivis dan elit politik. Ketika PWS menanyakan kepada responden, apakah Anda setuju atau kurang setuju terhadap wacana pemakzulan Presiden Jokowi yang dimotori sejumlah aktivis dan elit politik, bagian terbesar publik atau sebesar 53,3% responden menyatakan tidak setuju alias menolak wacana pemakzulan tersebut. Hanya 14,8% responden yang setuju terhadap wacana pemakzulan Presiden Jokowi, sementara sebanyak 31,9% responden yang mengaku setuju terhadap wacana tersebut. Survei PWS kali ini juga menggali pendapat masyarakat mengenai isu kecurangan yang kerap dilontarkan oleh kubu Ganjar Mahfud dan Anies Caimin. Sebuah temuan yang cukup menarik yang diperoleh PWS di mana isu kecurangan yang selama ini dia alamatkan kepada pihak Prabowo Gibran ternyata tidak sepenuhnya benar. Ketika PWS menanyakan kepada responden, pihak manakah yang paling berpotensi melakukan kecurangan pada pemilu 2024, ternyata 8,2% responden menyebut pasangan Ganjar Mahfud dan tim suksesnya. Ini cukup masuk akal mengingat banyak gubernur, bupati, dan wali kota berasal dari PDI atau PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Ganjar Mahfud. Terhadap isu kecurangan, publik Indonesia terbelah tiga. Pertama, 35,4% responden mengaku percaya terhadap isu kecurangan dalam pemilu 2024.
Dibandingkan survei PWS sebelumnya, persentase publik yang mempercayai isu kecurangan ini semakin meningkat. Kedua, sebanyak 32,4% responden mengaku kurang percaya terhadap isu kecurangan yang sering muncul sejak kampanye pemilu 2024 bergulir. Mereka ini pada umumnya beranggapan isu kecurangan adalah permainan dari kubu Ganjar Mahfud dan Anies Caimin. Yang ketiga, sebanyak 32,2% responden tidak memberikan jawaban apakah percaya atau tidak percaya terhadap isu kecurangan tersebut. Selain isu 1 atau 2 putaran, wacana pemakzulan dan isu kecurangan, survei PWS kali ini juga menyasar pendapat publik tentang debat Capres-Cawapres. Ketika PWS meminta penilaian responden, siapa yang tampil terbaik dalam debat Capres 7 Januari 2024, ternyata sebanyak 42,9% menyebut Prabowo Subianto. Kendati dalam debat itu dihujani kritik dan serangan personal dari Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, Capres Prabowo Subianto justru dinilai tampil terbaik karena dapat menahan emosi dan tidak melakukan serangan balik. Lantas, ketika PWS meminta pendapat responden siapa yang tampil terbaik debat Cawapres 21 Januari 2024, sebanyak 41,5% menyebut Gibran Raka Buming Raka. Sehubungan dengan debat Capres-Cawapres, PWS juga menanyakan kepada responden apakah suka atau kurang suka terhadap seorang kandidat yang sering menyerang masalah personal kandidat lain. Ternyata mayoritas mutlak atau sebesar 86,2% responden mengaku kurang suka. Hanya 13,8% responden yang menyatakan suka terhadap seorang kandidat yang melakukan serangan personal kepada kandidat lainnya. Itulah sebabnya Anies Baswedan yang dipersepsikan oleh mayoritas publik atau sekitar 56,2% responden suka menyerang kandidat lain, elektabilitasnya justru stagnan. Strategi menyerang juga menjadi bumerang bagi pasangan Ganjar Mahfud. Semakin sering menyerang, baik kepada pasangan Prabowo Gibran maupun kepada Presiden Jokowi, elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud justru semakin terbenam. Anehnya, meskipun strategi menyerang kurang disukai publik Indonesia, pasangan Ganjar Mahfud akhir-akhir ini justru semakin gemar mengobrol serangan kepada Prabowo Gibran maupun Presiden Jokowi. Mengenai perkembangan elektabilitas pasangan calon atau paslon presiden dan wakil presiden pasca debat keempat, hasil survei PWS memperlihatkan bahwa elektabilitas Prabowo Gibran semakin melesat meninggalkan Anies Caimin dan Ganjar Mahfud. Seandainya Pilpres dilaksanakan saat ini juga pada sebanyak 52,3% responden mengaku akan memilih pasangan Prabowo Gibran. Kemudian pasangan Anies Caimin dipilih oleh 23,3% responden dan Ganjar Mahfud didukung oleh 19,7% responden. Sementara 6,7% responden belum bisa memutuskan pilih pasangan mana atau undecided voters. Dengan melesatnya elektabilitas Prabowo Gibran hingga menembus 52,3%, secara matematis peluang untuk menyelesaikan Pilpres 2024 dalam satu putaran saja cukup terbuka lebar. Selain tren perkembangan elektabilitas, di mana Prabowo Gibran terus meningkat dan Anies Caimin maupun Ganjar Mahfud cenderung mandek, ada beberapa faktor lain yang semakin memungkinkan Pilpres dapat berlangsung satu putaran saja. Yang pertama, seandainya Presiden Jokowi turun gunung dan dengan tegas berkampanye untuk Prabowo Gibran. Pilpres satu putaran tinggal soal waktu saja. Dengan masih tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi, setiap pilihan politiknya cenderung diikuti oleh para simpatisannya. Yang kedua, semakin lemahnya dukungan terhadap PDI Perjuangan dan semakin banyaknya migrasi dukungan terhadap Prabowo Gibran semakin memperkuat peluang pemilu satu putaran. Yang ketiga, semakin berkembangnya opini publik yang menghendaki pemilu cukup dilangsungkan satu putaran demi efisiensi anggaran
kapasitas bisnis dan mengakhiri ketegangan publik. Baik, demikian kesimpulan dari rilis hasil survei PWS yang terbaru yang dilaksanakan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali dalam rilis survei PWS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.